PPA Cipulus mendukung kurikulum Merdeka dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yakni proyek pertama yaitu Suara Demokrasi. Suara Demokrasi di sini di mana pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS MTS YPPA Cipulus. Dari itu, mari kita simak kegiatan pemilihan wakil OSIS dan ketua OSIS MTS YPPA Cipulus. Nah, yang tadi kata pembina OSIS bilang, memang kelas 8, 9, dan 7 itu ada perbedaan untuk proses pemilihannya. Salah satunya yaitu tadi kelas 7 itu dikhususkan, jadi terjun langsung seperti kepanitiaan dari mulai hari ke belakang, beberapa hari ke belakang dimulai pengerjaan pembuatan TPS-TPS-nya, bahkan pembuatan surat-suratnya. Nah, bahkan sekarang juga dari proses panitia-panitianya juga dibentuk dari kelas itu sendiri. Mari kita lihat langsung ke kelas 7. Bisa kita lihat dimulai dari kelas 7 ini, dimulai dari panitia-panitia itu sendiri dibentuk oleh kelas 7E sendiri. Dimulai seperti ada panitia khusus KPPS dimulai dari 1, 2, 3 yang memang bertugas sebagai pemberi surat suara. Dan bahkan supaya memang real seperti pemilihan umum pada umumnya. Nah, anak-anak juga di sini ada yang bertugas sebagai saksi-saksi dari beberapa kandidat. Karena di sini kita ada 4 kandidat, berarti saksinya pun ada 4 orang. Nah, tadi siswa-siswi setelah mendapatkan surat suara, jadi fasilitator atau bahkan wali kelas memfasilitasi bahkan membuat bilik suara yang memang tiap kelasnya masing-masing ada bilik suara. Setelah nanti siswa memilih kandidat mana yang memang dia pilih, lalu di sini ada penjaga atau panitia khusus yang memang menjaga kotak suara yang nantinya siswa-siswi langsung menaruh hasil surat suaranya. Nah, nantinya kalau setelah pemilihan bahkan kandidat memilih, supaya tanda bukti kalau siswa ini sudah memilih, mereka harus cap jari. Cap jari memakai tinta warna biru. Nah, kegiatan proyek ini diawali dari fasilitator yang memang langsung mengarahkan dan mulai seperti apa tahapan-tahapan pemilihan OSIS ini dilakukan. Jangan sampai ingat ya. Assalamualaikum Pak Rijal. Waalaikumsalam. Di sini Pak Rijal sebagai fasilitator kelas 7I. 7I. Nah, sejauh ini kesiapan Bapak sampai pelaksanaan hari ini seperti apa sih, Pak? Untuk perencanaan pelaksanaan untuk kegiatan pemilu ini, alhamdulillah kita berjalan dengan baik, mulai dari kita perencanaan penyetingan tempat, kemudian administrasi dan sebagainya. Dan alhamdulillah kelas 7 ini kompak sekali, luar biasa, dan bisa Ibu lihat sendiri hasilnya. Inilah kreasi dari kelas 7I. Nah, terus Pak, sejauh ini berapa hari Bapak mempersiapkan dengan anak-anak supaya pelaksanaan ini lancar gitu seperti hari ini yang kita lihat? Baik, ini merupakan proyek pertama dalam kegiatan P52RA. Jadi pertama kita mulai dari pembahasan tentang apa itu demokrasi, kemudian bagaimana tata cara pemilu OSIS, sampai lain sebagainya, kurang lebih selama 1 bulan di bulan Agustus dan di minggu awal bulan September. Nah, yang diharapkan nantinya Bapak sebagai fasilitator, apa sih yang didapat dari mereka terlaksananya pemilihan OSIS ini gitu. Apalagi kan bedanya kelas 7 langsung terjun ya Pak ya.
Baik, sesuai dengan visi misi kami di proyek pertama ini bahwa satu, kita mengharapkan mereka nanti ketika terjun di masyarakat, mereka sudah mengenal apa itu yang namanya demokrasi melalui pemilu, karena itu merupakan salah satu ciri khas di negara kita di Indonesia. Kemudian yang kedua, mereka memiliki jiwa kepemimpinan yang baik melalui demokrasi ini. Kemudian yang ketiga, mudah-mudahan nanti di antara mereka ada yang menjadi pemimpin bagi Indonesia di masa yang akan datang. Paling itu saja ya Pak ya. Nah, terima kasih. Pokoknya kandidat manapun yang menang, tetap kita sebagai fasilitator dan guru mudah-mudahan menjadikan bekal anak lebih ke bersuara akan demokrasi. Nah, kasih Pak. Nah, itulah serangkaian kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila di MTS YPPA Cipulus. Halo, Assalamualaikum Pak Haris. Waalaikumsalam Ibu Nita. Ya. Nah, kebetulan kan di sini Udah gini belum? udah Mana? tersamarkan. Ya. Nah, Pak kan kebetulan di sini Bapak sebagai pembina OSIS Ya. Dimulai dari tahun ini berarti ya Pak ya? 2023 2024. Nah, di sini hari ini juga kan sudah berlangsung pemilihan OSIS ya Pak? Iya. Sejauh ini dari pas tadi pagi sampai siang ini progres pelaksananya seperti apa sih Pak? Alhamdulillah ya untuk pelaksanaan pemilihan umum ini ketua dan wakil ketua OSIS berjalan dengan lancar, tentunya dengan persiapan yang matang juga ya. Dari mulai tahap seleksi diawali dari tanggal 1 Agustus sampai 14 Agustus dan minggu kedua ketiganya itu ada seleksi juga bersifat interview, dan akhirnya menghasilkan 8 kandidat terbaik yang dicalonkan menjadi calon ketua dan wakil ketua OSIS. Berarti hari-hari sebelumnya sudah ada pelaksanaan terlebih dahulu ya Pak ya? Jadi proses terlebih dahulu menghasilkan calon-calon kandidat. Nah, sejauh ini Pak, kan barusan sudah terlaksana kelas 8 dan kelas 9 nih ya Pak. Ya. Apa sih yang membedakan dengan kelas 8, 9 dan kelas 7 ini Pak? Iya. Tentunya untuk pemilihan kali ini kita persiapan sedetail mungkin, serapi mungkin, sebagus mungkin. Tentunya berkaca dari tahun-tahun sebelumnya. Dan alhamdulillahnya sekarang itu kan kita yang kelas 7 sudah mulai masuk kurikulum Merdeka ya. Dan ada otomatis juga dimasukkan ke dalam proyek P5 P2RA tentunya. Makanya untuk yang kelas 7 itu ada TPS tersendiri untuk kelas 7 yang membedakan dengan kelas 8 dan kelas 9, di mana untuk kelas 7 itu TPS-nya masing-masing kelas. Itu yang unik, Bu. Secara otomatis panitianya juga dari anak kelas 7. Untuk pembelajaran kedepannya dengan harapan ya anak-anak dari dini sudah tahu bagaimana cara berdemokrasi yang baik dan benar. Seperti itu. Terima kasih banyak ya Pak.
sekali lagi Sama-sama Bu Nita. kita mendukung pemilihan OSIS ini ya Pak ya. Ya, terima Jadi menang atau tidak menang pun nanti pasti tetap untuk memajukan OSIS di MTS YPPA Cipulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kebetulan saya di sini bersama dengan kesiswaan Wakaman Kesiswaan MTS YPPA Cipulus. Nah, Pak, terkait kegiatan pemilu di sini, menurut Bapak nih ya, antusias siswa akan pemilu ini seperti apa sih, Pak? Ya, alhamdulillah, saya tadi sebagai penanggung jawab secara keseluruhan di baik di insta ataupun ekstrakurikuler, dan salah satunya kita kerjasama dengan program P5 2RA, bahwa dari kelas 89 tadi pemilu dirayakan secara gebiar, itu sangat luar biasa antusiasnya. Jadi per kelas itu yang tidak hadir cuma orang-orang yang cuma siswa-siswi yang sakit lah, ataupun mungkin ada kepentingan keluarga. Jadi semuanya kalau diprediksikan kelas 8 dan 9 sekitar 98%, hampir 100%. Dan hari ini untuk selanjutnya pemilu dengan topik pemilu OSIS MTS 10 untuk kelas 7 itu dilaksanakan sekitar jam 10. Dan alhamdulillah barusan saya lihat ke tiap-tiap kelas mereka 100% hadir. Ya. Artinya Pak, kan ada perbedaan nih ya Pak ya. Dimulai dari kelas 8-9 itu sama tadi pagi ya Pak, dilaksanakan di lapangan. Nah, kalau kelas 7 kan memang sekalian proyek ya Pak. Artinya berarti totalnya ada berapa TPS Pak? Untuk kelas 7 disesuaikan dengan TPS. Kalau TPS untuk kelas 7 dikarenakan ini kita sedang menggunakan kurikulum merdeka, makanya kelas 7 itu disesuaikan dengan banyaknya kelas. Jadi kelas 7 16 TPS, sedangkan untuk pemilu raya OSIS keseluruhan 1 TPS dengan bilik suara ini sekitar 10 bilik suara. Artinya dari mulai jam setengah 8 jam 10 itu sudah beres. Artinya Pak, sekitar ada berapa siswa yang memilih dalam pemilihan ini? Nah, untuk mengetahui seberapa besar siswa ataupun jumlah siswa yang mengadakan pemilu raya ini, maka nanti sekitar pada duhur atau jam 13.00 kita akan melihat bagaimana penghitungan suara dan hasilnya nanti akan kelihatan. Jadi berapa persen dari jumlah siswa secara keseluruhan, yaitu 623 siswa secara keseluruhan di MTS Cipulus. Pesan dari Bapak untuk kegiatan ini untuk para siswa khususnya Pak. Baik, pesan saya untuk siswa MTS Cipulus bahwa demokrasi itu sangat penting, dan demokrasi itu akan bisa dibangun dari masa pendidikan di MTS. Demokrasi itu tidak bisa turut serta ataupun tidak bisa instan bisa dilaksanakan secara keseluruhan apabila belum dipahami apa itu demokrasi. Maka hari ini MTS Cipulus dari kelas 7 sampai kelas 9 sudah mengetahui demokrasi itu dari masyarakat, oleh masyarakat khususnya masyarakat MTS Cipulus, siswa-siswinya, maka nanti bisa diejawantahkan dalam demokrasi secara keseluruhan di Indonesia. Terima kasih banyak ya Pak ya. Sama-sama, sama-sama. Sekali lagi, pemilu MTS YPPA Cipulus bisa. 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 Bisa.